Cari lantai 501. Eva Ainul Falah, SAG MA, yang kami hormati para pejabat struktural di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Falyad'una diyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Disampaikan beberapa poin terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Pelatihan ini pelatihan inovasi madrasah angkatan 13 dari 14 angkatan para kanwil. Saat ini sedang berlangsung pembukaan di waktu yang sama di Banyuwangi untuk daerah Jawa Timur dan Bali, dan di sini berlangsung di Yogyakarta untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Di sini kita undang unsur-unsur yang berperan penting dalam pengelolaan madrasah, yaitu yang pertama top leader, kepala madrasah. Di sini ada 6 madrasah Pak Kanwil, ada 4 madrasah dari sekitar daerah istimewa Yogyakarta, dan ada 2 madrasah dari sekitar Jawa Tengah. Sehingga semuanya ada 6 madrasah. Nah, yang 6 madrasah itu masing-masing mengirimkan perwakilannya 5 orang untuk menjadi tim inovasi, yaitu kepala madrasahnya, salah seorang wakil kepala madrasahnya, salah seorang gurunya, kemudian pengawasnya yang mewilayahi atau yang membina, dan juga 1 orang komite, baik ketua atau pengurus komite. Di sini unsur ini kami pandang sangat representatif bila berkolaborasi menjadi tim pengembangan atau tim pengelolaan inovasi madrasah. Sebuah inovasi perlu kerjasama, sebuah inovasi perlu sinergitas. Tidak mungkin kepala madrasah berjalan sendirian. Dengan adanya dukungan dan kebersamaan serta kolaborasi dari wakilnya, dari gurunya, dari pengawasnya, dan juga dari komitenya, maka program ataupun keinginan melakukan inovasi di madrasah ini akan lebih mudah tercapai karena energi akan makin besar. Inilah tujuannya, karena inovasi ini kalau boleh diterjemahkan menggunakan 5 nilai breakdown dari 5 nilai budaya kerja yang ada dalam keputusan Menteri Agama. Inovasi itu kalau di bahasa Arab kan kurang lebih begini Pak Kanwil, sebagaimana dalam kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Inovasi itu adalah kita pelihara, kita lanjutkan yang bagus-bagus. Jangan karena baru duduk jadi kepala madrasah kemudian segala hal peninggalan kepala madrasah sebelumnya itu ditiadakan atau dianulir. Bapak Ibu merupakan madrasah-madrasah pilihan yang harapannya dari panjenengan semua setelah mengikuti pelatihan inovasi madrasah ini bisa menunjukkan adanya perubahan rencana, kegiatan dan aksi yang akan dilaksanakan, bagaimana madrasah ke depan semakin mandiri, berprestasi, berkelas dunia. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Yang akhirnya marilah dengan seizin Bapak Ibu semua, kegiatan pelatihan inovasi madrasah angkatan ke-13
kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari kedua. Guru MTS hebat dan semangat, semangat. Kami guru MTS giat dan ceria, gembira. Kami guru MTS terbuka dan dinamis. Kami guru MTS fokus dan disiplin. Oke. Itu berkomitmen untuk bisa satu arah, satu prinsip, sehingga nanti ketika keluar dari selesai pelatihan ini, tujuan yang akan dicapai bisa tercapai, Pak. Tujuannya bisa mencapai ke sana. Jadi komitmen bersama dari semua peserta untuk targetnya tercapai ya? Iya. Targetnya tercapai Iya. atau sasaran tercapai ya? Insyaallah. Oh ya, nanti Pak Imam, jadi nanti kita paham. Jadi kalau komitmen itu kita bisa artikan sendiri, silakan. Nanti paham artinya itu dan kita laksanakan gitu. Bisa ini kan konsep janji atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. Jadi nanti dalam di sini Bapak Ibu mau komitmen tidak ingin patuh, nggak apa-apa. Pendukung sukses belajar pastinya adalah disiplin. Prinsip hidup yang ditanamkan pada keluarga ini sama jujur. Kemudian jujur. Iya, jujur aja. Prinsip hidup yang Mana perjanjian mana? Perjanjian mana? mana Jamil? Oh ya, jujur dia ibu. Oh, Tahu. Dari wajahnya seperti itu. Prinsip hidup yang ditanamkan pada teman kantor itu adalah saling menghargai. Kemudian yang keempat, hal yang ingin didapatkan dari pelatihan ini pembaharuan sikap. Oh, tadi sikapnya kan juga Berarti sekali belum bagus. Kemudian yang akan saya lakukan selama pelatihan berlangsung yaitu komitmen. Terakhirnya yang tidak akan saya lakukan selama tidak langsung yaitu menyelisihi kesepakatan. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu kita semua. Luar biasa. Kurikulum gitu, aturan gitu. Nanti dibuat inovasi itu, pendahuluan gitu. Kemudian fokus latar belakang gitu. Iya, dasar hukumnya apa, siapa sasarannya gitu. Iya. Nanti sampai kesimpulan dan saran rekomendasi. Iya. Berapa persen capai setelah ada rekomendasi. Bapak Ibu, dulu saya punya konsep man model itu menurut saya itu namanya ingin bangun namanya ruko untuk wirausaha. Jadi saya punya lahan di depan itu, saya bangun ruko. Nanti saya sewa-sewakan sekaligus nanti untuk praktek anak-anak sebagai ilmu ekonomi. Tidak terhenti karena insya Allah di LTS 4 Klaten kami walaupun tidak banyak, sedikit setiap tahun pasti ada prestasi walaupun hanya satu ataupun dua. Kemudian latar belakang dari keluarga, di mana identifikasi kami bahwa orang tua secara ekonomi itu di tingkat atas itu kurang lebih 30%, kemudian yang sedang itu 30%, kemudian yang kurang itu 40%. Harus bersabar. Yang berikutnya juga kami pernah tadi yang seperti anak-anak spesial tadi, kami menyebutnya bukan anak nakal, bukan anak bandel atau bodoh dan seterusnya. Kami tidak pernah mengatakan mereka itu seperti itu. Pada dasarnya Bapak Ibu, mereka itu bukannya nakal, bodoh, itu orang-orang tercintanya dari keluarga. Kalau di madrasah itu hanya sampai jam berapa sih? Paling sampai setengah 3 atau sampai jam 4, itu pun kalau yang ekskul sampai yang ekskul itu. Nah, selebihnya di keluarga. Dan kesan itu kemudian seolah-olah kita ini harus dengan cara-cara kekerasan, baik secara vulgar kalimat-kalimat provokatif atau bahkan cenderung mendiskreditkan. Kalau nggak keras, kesannya kita itu nggak melawan. Ini yang kemudian harus kita luruskan. Beragamanya kita luruskan. Beragama yang harusnya dilakukan dengan cara yang penuh kedamaian, sebagaimana yang diajarkan Rasul, bukan yang diajarkan oleh orang-orang yang belakangan yang jauh dari Rasul itu, atau orang belakangan yang mengatasnamakan Rasul itu.
baca sejarahnya ada tuntasnya. Kayak gini nih kepala madrasah, guru-guru harus tuntas baca tarikh. Jadi ngomongnya itu bukan asal ngomong, kalau memberikan penjelasan juga ada dasar-dasar sejarah, penguasaan tarikh. Ini penting karena ini bicara sejarah, bicara tentang menyebarkan dakwah itu bicara sejarah. Figur kita itu kalau bicara dakwah ya, dan itu ditiru di tanah Jawa ini. Tanah Jawa ini oleh para wali penyebaran Islam juga bolanya seperti itu juga, bola damai yang kemudian sering kita sebut dengan bola kearifan lokal. Makanya kemudian moderasi beragama itu cirinya orang toleran itu satu, wise terhadap budaya lokal, bijak terhadap budaya lokal, karena budaya lokal itu juga bagian penting dari kekayaan sebuah bangsa. Tentu sepanjang budaya lokal itu tidak pernah disebut-sebut. Misalnya kalau di Jogja ini apa? Budaya lokal aja. Ayam, sekaten. Mungkin kalau budaya lokal kita pakai debate. Ini contoh-contoh yang kekayaan bangsa. Dari lokal pakaiannya orang Arab apa? Dari perjuangan kita MNS. Untuk apa kita? Inovasi. Mandiri berprestasi. Yes, yes, yes. Hari ketiga. Kondisi keadaan saat ini dengan yang diharapkan, tapi kan Bapak Ibu ada membuat PowerPoint, maka ada yang membuat apa namanya kayak di YouTube ya tidak apa-apa, karena itu instruksinya nggak jelas gitu kan. Jadi yang salah instruksinya nggak jelas. Jadi bukan Bapak yang salah, itu yang salah pada radio televisi Anda. Luar X. Nah, jadi masuk pemerintah itu Anda diberi kebebasan atau diberi semacam otonom, sebab yang tahu tuh anak Anda tentang masalah ini, kekuatan, peluang, kelemahan dan tantangan. Maka olahlah sekolah itu berdasarkan itu. Jadi tidak mungkin sekolah di Pulau Progo sama dengan di Malang. Ada berlaku undang-undang yang baru, Sikdiknas itu kayak apa? Saya kan belum tahu. Yang jelas kalau standar-standarnya masih berlaku gitu ya. Cuma yang berbeda-beda itu tadi bentuk-bentuknya tidak TKI jadi KD apa gitu kan. Jadi nantilah itu nanti belakang, yang penting tugas kita ini bagaimana menginformasi madrasah gitu. Lulusannya menjadi apa gitu. Maka sama-sama yuk jalan sama-sama gitu. Supaya apa? Supaya sekolah bermutu. Memang kami di madrasah untuk KKM kami memang biasa ketika kita berkaitan dengan sebelum di pembuatan KTSP penyusunan itu kan kita itu di KKM sudah kita rapatkan bersama semua dengan Dewan Guru, sehingga ada ketika nanti di kelas 7 umpamanya nanti mapel yang satunya 71, satunya mungkin 70, satunya mungkin ada 68 seperti itu, mungkin ya ini hanya kemudian saja. Itu nanti juga akan terkendala kami ketika berada waktu memasukkan penilaian di RDM atau dulunya di ARD, di mana ketika KKM seperti itu nanti akan berkaitan lagi dengan di pengetahuan nilainya harus tuntas, terus kemudian predikatnya ada C, B dan sebagainya. Ini juga merupakan satu bagi kami juga kendala. Tapi kan di madrasah itu sudah membuat KKM sesuai dengan kondisi yang ada dari siswa, inteknya, kemudian nanti dari materi yang kita berikan, dan kemudian dari sini sudah kita musyawarahkan bersama. Ini anak dapat sekian untuk KKM-nya. Begitu Pak, terima kasih. Bapak Ibu lihat di situ di videonya. Nanti kalau sudah ada sesuai, contreng saya contreng atau tulis sudah sesuai. Apa ya? Yang maju presentasi itu.
standar 1, 2, 3, 4 gitu ya. Lalu presentasi gitu ya. Saya pikir tadinya saya lama-lama, tapi saya udah nggak tahan lama-lama. Atau gini saja, sudah jadi kita presentasi aja. Ya. Dari mana, Bu? Tangani berubah. Kami biasa ketika anak-anak datang ke madrasah di gerbang, guru piket juga sudah berdiri di situ untuk menyambut anak-anak bersalaman. Di samping bersalaman adalah kami juga mengecek kerapian anak-anak dalam berpakaian serta mendoakan. Karena insya Allah ketika anak masuk kita mendoakan dalam bersalaman itu adalah agar anak-anak nanti jadi soleh dan solehah. Itu yang kami lakukan di madrasah. Kemudian sebelum ketika bel pertama itu juga anak-anak kita baris di luar dulu, kemudian guru di depan pintu itu juga bersalaman sambil mengecek lagi dan juga mendoakan. Kemudian 15 menit pertama itu guru yang jam pertama itu kebiasaan yang berada di kemudian ada bacaan sholat, bacaan untuk sholat jenazah itu juga kita masukkan, dan kemudian juga tadarus kemudian sholat zuhur berjamaah, juga ada kultum itu yang pembiasaan kami lakukan di madrasah. Kemudian pembiasaan sholat duha itu juga ada, cuma setelah pandemi kami jadwalnya belum terlaksana, tapi insya Allah akan kami tindak lanjuti. Itu berkaitan dengan kaitannya sikap, dan insya Allah setiap kegiatan kami pembiasaan juga kami masukkan pada kanal YouTube kami MTS Negeri 4 Klaten. Jadi di situ setiap kami ada kegiatan, karena itu juga menjadi satu arsip di madrasah kami, sehingga nanti ketika ada kegiatan apa kita bisa membuka lagi kanal YouTube kami untuk mengulang kembali apa yang pernah kita lakukan bagi anak-anak kita. Jadi di madrasah kami juga melaksanakan kegiatan itu, tapi belum bisa secara maksimal karena kadang juga ada yang beberapa guru kaitannya dengan sarpa yang berada di kami juga kurang. Ketika guru mau melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan itu masih kekurangan di sarana dan prasarana. Tetapi insya Allah tindak lanjut dari kami itu nanti kami akan menyiapkan sarana dan prasarana berkaitan dengan itu. Yang kedua adalah kami saat ini ada rencana menyiapkan Bapak Ibu guru untuk belajar tentang kelas digital. Di Jawa Tengah itu kan dari Pak Kabid itu sebisa mungkin bahwa madrasah harus memiliki paling tidak 1 kelas digital, Pak. Karena terus terang kok di Klaten untuk SMP insya Allah belum. Maka kami iya, jadi nanti Bapak Ibu guru kemarin kami sudah ada mengirim 2 orang untuk mengikuti bintek tentang kelas digital di madrasah kami. Itu kalau berkaitan dengan sampah, tapi kami belum bisa melaksanakan ke sana, Pak. Cuma kemarin kami memang baru mengikuti kegiatan-kegiatan ke arah yang namanya madrasah untuk adiwiyata. Anak-anak itu harus dijadikan kader-kader untuk di sampah dan penghijauan. Itu kami belum melaksanakan itu. Ya, ini karena terus terang anak-anak kami ketika berada di madrasah pada jam pagi, saya biasanya keliling ke kelas-kelas itu, anak-anak masih belum membuang sampah pada tempatnya. Jadi sudah disapu, tapi ada sebagian kelas yang kadang langsung dibuang di halaman tanpa dikembalikan di tempat atau dibuang di tempat sampah. Itu biasanya harus kami ingatkan terus, Pak. Jadi ini juga menjadi
PR kami, artinya PR kami untuk anak-anak bisa menjaga kebersihan. Jadi kami biasa melaksanakan yang pertama adalah pemilihan waka dulu Pak, kemudian tim pengembang kurikulum, kemudian bekerja penyusunan dari visi misi sampai semuanya apakah sesuai atau tidak sampai selesai yang berada di KTSP itu, kemudian lanjut pada silabus dan RPP. Cuma penyelesaiannya adalah nanti diberi waktu tenggang sekian hari, kemudian ketika tahun ajaran baru sudah siap untuk digunakan. Tapi ketika pas proses penyusunan kami undang, beliau datang karena kegiatannya kan sampai sore. Nah ini yang komite biasanya tidak sampai sore Pak, biasanya seperti itu. Tapi insya Allah mendampingi kami. Tapi kemudian hasilnya komite mengesahkan juga. Iya. Kemudian hasilnya kami biasanya terus koordinasi dengan komite tersendiri untuk program kegiatan yang berada di madrasah, baik itu KBM dan rencana anggaran. Kami biasanya seperti itu. Ketika Bapak Ibu guru itu menggunakan RPP yang 1 lembar, itu kan memang benar-benar 1 lembar dan ada yang ada tambahannya, tapi tidak semuanya Pak. Jadi akhirnya dari hanya yang 1 lembar, kami ketika di forum rapat itu menyampaikan bahwa yang namanya RPP 1 lembar itu kaitannya dengan yang esensial tadi, kemudian dilampiri dengan materi dan kegiatan evaluasi, sehingga ketika nanti mungkin Bapak Ibu guru ada tugas mungkin keluar atau MGMP, itu bisa dijadikan satu pedoman bagi guru piket untuk mendampingi anak belajar di kelas. Perlu nggak itu perlu direncanakan lagi nggak? Masih ada yang kurang atau nggak dalam hal ini? Insya Allah kalau kekurangan tidak 100% Pak. Ya, itu rencana ke depan itu akan diadakan apa? Iya, siap. Tapi di madrasah kami insya Allah guru sudah melaksanakan, karena kaitannya kalau kita untuk membuat laporan pembelajaran itu kan jelas harus lengkap dari ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan, semuanya sudah masuk dan nanti bisa dimasukkan di RDM. Baik, mungkin itu satu saja yang bisa kami sampaikan. Mau apa, mau bagaimana, dan lebih bebas. Nah, ini kita tangkap peluang itu Pak. Ya, tetap dengan regulasi yang ada, tapi kita bisa berkreasi di situ. Apalagi kurikulum sekarang kurikulum merdeka. Jadi relatif capaian-capaian itu Bapak Ibu bisa di awal alur-alur pembelajarannya itu ditentukan, ya. Itu bisa Bapak Ibu lakukan. Kemudian ini. Nah ini sudah dilakukan, mohon nanti bisa sharing lebih spesifik ya Bu Umi dan kawan-kawan ya ke teman-teman bagaimana sih bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat seperti itu. Atau jangan-jangan ini pengalaman di sekolah anak saya, jadi mereka ada namanya kelas inspiratif Bapak Ibu. Ya. Datang, nah orang tua inilah yang bisa kita sasar dulu Pak Kepala ya. Nah, nanti Pak Komite bisa bergandengan lebih erat lagi ya dengan kepala dan lain-lain. Oke, mantap ya. Anggotanya ini bergerak. Jangan sampai diem. Kalau ada yang satu diem berarti ada yang terhambat. Buru-buru buka sumbatannya. Apa? Tanya. Ini kan hanya 5 orang ya. 5 orang itu lebih mudah di manage. Apa, Bu? Pak, untuk program kita tuh apa? Itu yang pertama buat tim. Yang kedua apa? Tentukan ide programnya itu apa? Ide programnya itu apa? Tadi berbasis yang keunggulan. Keunggulannya apa? Untuk biar tidak tersumbat, jangan sungkan-sungkan. Bapak Ibu Kepala punya power, punya kewenangan. Mau nggak nih? Mau? Saya jamnya nggak sampai 24 jam. Nah, kali-kali lah. Atau apa ya? Jangan. Nah, artinya saya kira lebih yang memotivasi. Mau di sini nanti saya berikan DL kemana seperti itu. Nah, program dipilih dulu tadi, idenya apa kira-kira dari yang mencermati tadi yang saya sampaikan, masing-masing punya branding sebenarnya. Cuma ini mungkin
ada yang sudah dilakukan tapi belum efektif, ada yang sudah efektif tapi masih perlu dikembangkan. Nah ini Bapak Ibu coba cermati lagi untuk dalam minimal 1 bulan ini bisa kelihatan hasilnya. Itu apa? Boleh dari proses, isi, sebenarnya saya ingin tampilkan dulu aja ya. Kalau misalnya selama 2 semester terakhir 90% guru hadir di madrasah sesuai mendengar, tapi tidak ada keterangan ketidakhadiran, ini 3. Nah kalau tadi 4 kalau ada keterangan, kan gitu. Jadi sudah sangat-sangat detail dan terukur. Bapak Ibu bisa menilai sendiri madrasah saya di posisi mana. Melihat dari instrumen ini ada 29 instrumen tadi, mengukur 5 budaya mutu. Kalau Bapak Ibu udah lakukan ini, insya Allah akreditasi Malewa. Hari keempat dari kita ya tentang review beberapa hari yang lalu. Yang pertama yaitu berkomitmen. Nah, jadi dalam hal ini saya jelaskan ya Bu ya. Pokoknya saya tahu saja. Berkomitmen berarti dalam hal ini kita sebagai komponen di dalam pendidikan dalam suatu madrasah harus punya komitmen untuk mencapai tujuan yang kita harapkan atau kita sepakati di awal. Ya, itu jadi harus ada komitmen di antara semua elemen yang ada dalam pendidikan dalam suatu madrasah. Begitu ya. Nomor 1 siapa tadi ya? Nomor 2 MBM, manajemen berbasis madrasah. Itu salah satu tujuannya yaitu meningkatkan kualitas madrasah. Jelas ini ya, tidak perlu dijelaskan. Sudah pasti dalam manajemen berbasis madrasah ini pasti salah satu tujuannya yaitu meningkatkan kualitas madrasah kita. Yang ketiga ada kata kompetensi. Kompetensi itu kemampuan nih. Ada kompetensi. Jadi setiap kita, baik itu guru, kepala madrasah, wakakurikulum, pengawas dan juga komite itu harus punya kompetensi atau kemampuan dalam mengolah madrasah sehingga nanti mampu tercapai apa yang menjadi visi dan misi madrasah. Yang keenam, kreasi berkarya bersama ya. Jadi dalam hal ini juga harus ada karya ya, berkreasi atau kreatif tadi. Yang ketujuh, ATM, amati, tiru dan modifikasi ya, jadi nah ini tadi tidak hanya hal yang baru tetapi kita bisa mengamati hal yang sudah ada pada madrasah kita, kemudian kita bisa menirunya dan memodifikasinya sehingga mampu menjadi brand ya, dari madrasah kita. Motivasi, inovasi. Nah, untuk membuat inovasi itu yang pertama harus memotivasi diri dulu. Kalau sudah tidak ada motivasi maka tidak mungkin kita bisa berinovasi. Itu yang ke-10. Yang ke-11 kerjasama. Nah ini dari awal ya, dari awal pelatihan ini saya menangkap salah satu hal yang harus kita lakukan. Makanya dibentuk kelompok setiap madrasah itu yang pertama memang harus bekerja sama. Kerjasama itu nomor 1. Untuk menciptakan suatu hal yang menarik maka harus ada kerjasama dari setiap komponen yang ada di madrasah ini. Kalau salah satu saja tidak bekerja sama atau tidak ikut serta dalam memikirkan inovasi itu, maka yang terjadi ya seperti kemarin kita membuat piramid itu ada yang jadi 2, ada yang setengah jadi. Ya, itu karena kurang kerjasama yang bagus. Kalau dari Haris ya mengatakan bahwa sekolah atau madrasah unggul merupakan madrasah yang berkemajuan. Artinya Pak, harus selangkah di depan dari teman-teman lainnya, di mana terdapat keseimbangan antara budaya dan konsistensi dalam pengembangan sekolah. Bapak Ibu menyiapkan sarpras ataupun bukti fisik yang harus dipenuhi, yang paling penting adalah kinerja. Dan itu dibuktikan dengan adanya pembudayaan.
atau pembiasaan. Jadi secara otomatis siswa datang jam 7 itu nggak harus Bapak Ibu tunggu di depan sampai siapa nih catat gitu. Jadi itu sudah menjadi sebuah kesadaran, sudah menjadi pembiasaan bagi semua, baik siswa, guru, kepala, warga madrasah, ya, stakeholder dan semuanya. Jadi kita harus sudah mulai membudayakan, itu nomor 4. Ini poin tertinggi dari akreditasi itu adalah pembiasaan atau pembudayaan dari hal-hal yang diminta di instrumen. Yang akan punya angan-angan, punya tujuan, punya cita-cita. Anaknya itu kalau sudah di madrasah ini harapannya apa sih? Nah, untuk itu bisa diterjemahkan oleh kepala, Bapak Ibu komite harus sering-sering komunikasi, sering-sering menanyakan, ya kan, dan memberikan dukungan. Mengapa ambil robotik itu kaitannya nanti ke arah wirausaha rencana kami. Artinya kami pengen mendatangkan dana dari hasil kreasi anak-anak yang nanti bisa dijual di masyarakat dan akan kembali ke madrasah. Di kelas 8 dan 9 itu di Pondok Pesantren Gria Quran di dekat kami itu formalnya berada di madrasah kami. Tetapi mulai tahun pelajaran ini kita kehilangan satu kelas karena mereka mendirikan formal sendiri dengan mendatangkan guru dari luar. Maka dari itu kami memang di madrasah sudah membuat 3 inovasi atau gerakan yang baru. Yang pertama adalah kami membuat memang kelas PK atau kelas khusus ini memang kami menekankan pada tahfidz. Tetapi di situ kami menambah dengan sains dan bahasa Inggris di pembelajaran untuk kelas tahfidz. Kemudian yang kedua kami di robotik, karena kami lihat di Pedan, di Kecamatan Pedan belum ada untuk kekuatannya. Yang pertama adalah semangat siswa, dan saat ini kami untuk robotik dijadikan ekskul. Alhamdulillah ada kurang lebih dari 30 siswa. Kemarin juga ikut lomba di MAN 2 Surakarta dan nanti insya Allah di November kita ikut di UNJ, yaitu kompetisi MRC. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari stakeholder madrasah. Jadi kami ketika mencanangkan gerakan kegiatan ekskul robotik ini, kita sudah berkoordinasi dengan tim, kemudian dengan guru, kemudian kami matur dengan komite dan alhamdulillah mendapatkan restu untuk mengadakan kegiatan tersebut, walaupun memang di sini ada pembiayaan untuk setiap bulannya. Kemudian untuk kekurangannya, kita memang belum ada guru yang ahli di situ, belum ada sama sekali. Kemudian sarana dan prasarana juga belum memadai atau bisa dikatakan belum ada. Kemudian pembiayaan juga belum ada menjadi kekurangan dari kami. Kemudian peluang di madrasah, peluangnya adalah ekskul robotik ini di wilayah Pedan insya Allah. Yang SMP khususnya itu belum ada sama sekali. Jadi kami memang pengen bahwa madrasah itu tidak hanya fokus di bidang agama saja, tapi di teknologi, di mana teknologi ini tidak akan keluar dari koridor Islam. Artinya anak-anak di agamanya baik, dia juga menguasai teknologi. Dan yang ketiga berwirausaha. Artinya hasil yang di robotik yang dihasilkan oleh anak-anak ini tadi, seperti yang kami matur tadi, bahwa alat-alat tersebut bisa bermanfaat di masyarakat dan kemudian bisa dijual. Karena kami juga cukup sulit untuk mendapatkan pembiayaan di kegiatan madrasah, sehingga ini menjadi salah satu alternatif kami untuk berwirausaha lewat kegiatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kebijakan dari Kanwil berkaitan dengan digitalisasi madrasah. Ini salah satu juga rentangan hubungan di kelas digital kami dengan di ekskul robotik biar lebih termotivasi.
Kemudian strategi yang pertama berkaitan dengan kekuatan dan peluangnya itu adalah tadi, artinya kita menginginkan strateginya adalah pemanfaatan HP yang dipakai oleh anak didik kita atau peserta didik kita itu digunakan secara lebih bermanfaat ataupun sehat. Karena di situ nanti ada istilah mereka itu coding dan lain sebagainya. Kemudian anak menggunakan HP itu bisa digunakan untuk main game, buat game, tapi gamenya yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah mengikut sertakan siswa di setiap kompetisi walaupun mungkin perlu biaya. Karena khusus seperti di MRC itu biaya alatnya itu mencapai 4 juta sampai 5 juta untuk battle dan inovasi. Tetapi kita saat ini alhamdulillah kita bisa bekerja sama dengan salah satu rekan kami di SMK 1 Muhammadiyah Sukoharjo. Nah itu dengan ketika kita mengikuti kegiatan tersebut itu kita hanya nyewa dulu. Ketika menang baru dibeli. Nah itu sistemnya tidak menyulitkan madrasah. Maka itu yang memang kami inginkan. Kemudian yang ketiga strategi kami adalah ini menjadi media promosi bagi madrasah. Jadi anak madrasah itu tidak hanya pandai sholat, tidak hanya pandai ngaji, tetapi dia tidak kalah di bidang teknologi. Karena memang seperti madrasah yang sudah menjadi madrasah riset itu kan banyak yang menciptakan alat-alat, ada yang membuat tempat sampah khusus elektronik ya seperti itu. Kita pengennya anak mengikuti itu. Kemudian ada yang kemarin ketika masa pandemi itu membuat alat sendiri di mana untuk mengukur suhu dan sama seperti yang di pabrik-pabrik itu. Tapi memang biayanya cukup lumayan mahal dan ini pernah juga diusahakan dan menjadi wirausaha di madrasah di Sragen. Ini kemudian yang berikutnya adalah nanti di setiap kesempatan kita ada kegiatan entah itu pas ulang tahun MTS kita insya Allah nanti di bulan Desember. Nah itu nanti kita ada kegiatan untuk anak-anak sekalian mungkin di madrasah juga mungkin kita bisa mengikuti yang di SD itu hasilnya bisa kita pamerkan kaitannya apa sehingga bisa menarik siswa yang lainnya karena saat ini kita masih baru 30 anak yang kita kelola untuk kelas robotik ini. Nanti tim robotik insya Allah di setiap lembaga itu ada timnya kurang lebih 3 orang. Ini nanti kami akan mendatangkan biar lebih Bapak Ibu guru memahami robotik ke depan seperti apa itu memang kami ke gurunya secara keseluruhan belum karena dari gurunya baru dari kami saja. Tapi secara tim insya Allah sudah memahami itu. Kemudian yang berikutnya adalah kami bekerja sama dengan komite, insya Allah nanti sarana dan prasarana bisa disiapkan. Itu yang kami lakukan dengan yang ekskul robotik. Kemudian yang berikutnya ancamannya adalah adanya suatu saat ketika ini nanti bisa menjadi branding, bisa jadi akan diikuti oleh madrasah lain, jadi menjadi ancaman kami. Terus kemudian ancaman yang kedua adalah produk yang dihasilkan dari robot ini kadang ada yang mahal. Kemudian yang ketiga ada sebagian masyarakat yang mungkin belum memahami nanti hasil teknologi ini manfaatnya seperti apa. Maka di sini menjadi ancaman. Kemudian strategi kami adalah kami nanti ketika ada sekolah yang lain yang punya kegiatan yang sama maka kita berinovasinya adalah produk yang dihasilkan harus berbeda. Kemudian yang berkaitan lagi tadi yang mahal, kami mencoba untuk membuat alternatif bahwa alat tersebut nanti hasilnya tidak mahal, artinya terjangkau. Strategi kami yang memang dari awal sebenarnya sudah kami buat tapi belum terlaksana yaitu mengikut sertakan Bapak Ibu guru paling enggak ini yang di Mapel Science untuk mengikuti ini karena robotik ini kebanyakan memang satu di IT, yang kedua di Science. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada masukan dari Ibu Bapak semuanya, kami sangat berterima kasih karena ini kami juga masih modelnya di dalam silaturahmi itu banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadi disclaimernya bahwa saya di sini bukan narasumber.
tetapi kita akan belajar bersama-sama. Dan kemarin undangan saya itu judulnya seperti itu Bapak Ibu, Benchmarking Inovasi Madrasah Unggul. Padahal saya belum pernah menjadi narasumber dengan judul ini. Dalam waktu 2 malam saya mencari hidayah, ya, nenepi, mencari wangsit begitu. Yang tadi Happy Student Successful Masimba. Slogan itu pun juga ada ceritanya ya Bapak Ibu ya. Dulu ketika saya benchmarking ke Turki, ya ini ada kata benchmarking ya. Di Turki itu slogan pendidikannya adalah Happy Children, Strong Turkey. Nah, tak HTM saja menjadi Happy Student Successful Masimba. Kalau Bapak Ibu mau mengadopsi, boleh silahkan ya. Dirubah sidik-sidik, disesuaikan. Sama kemarin itu sudah kita buat role play ya. Anak ini tentang cinta tanah air, tentang toleransi, kasih sayang dan sebagainya yang berbau-bau moderasi beragama. Kemudian MTSN 9 Bantul memiliki production house atau ekstra sinema. Jadi sudah ada 4 film pendek MTSN 9 Bantul bertajuk moderasi beragama. Inovasi kami itu adalah 9 program unggulan. Kemudian ketika ZIWBK ada tuntutan 3 inovasi. Yang pertama, inovasi layanan. Yang kedua, inovasi kinerja. Yang ketiga, inovasi pengawasan. Siapa kita? Untuk apa? Mandiri berprestasi? Yes. Hari kelima. Sada dua tolus, sada dua tolus, sada dua, sada dua, sada dua, sada dua, sada. Yang pertama, ketika Bapak Ibu misalnya MTS 7 Bantul kemarin belum ya? Oke. Di MTS 4 Klaten robotik ya kemarin ya. Iya. Nah, berarti bikin judul yang ada nama robotiknya tapi keren. Nanti akan dipasang di spanduk gitu loh. Kayak misalnya yang saya kirim itu kan Bunda Cantik. Hidayah cabai dalam plastik seperti itu. Nah, nanti kalau ini robotik berarti apa ya? Ada tik gitunya. Nah, dikasih mana-mana siswanya yang bisa dijadikan model untuk program ini. Sebelum nanti kalau berhasil dikembangkan semua menjadi program sekolah secara berkelanjutan. Tapi untuk awal-awal dibuat prototipenya aja dulu. Misalnya dipilih beberapa siswa atau kalau misalnya siswanya sedikit apa semua, boleh nanti tergantung bagaimana tim merumuskan. Ini di pelaksanaan berarti dibuat minggu pertama bulan November sampai minggu keempat, itu isinya apa aja. Mungkin pertama mulai dari pengenalan alat dan lain sebagainya ya. Terus mulai mendatangkan instrukturnya. Nah, itu mulai kapan berlatih. Nah, itu semua detailkan di pelaksanaan. Kemudian dievaluasi. Evaluasi ini berarti minggu akhir atau setiap akhir pertemuan, terserah tim bagaimana merumuskannya. Sumber dayanya sama semua nggak apa-apa. Artinya memang itu yang selalu terlibat ketika Bapak Ibu membuat program. Kemudian strateginya sesuaikan. Kalau pelaksanaan kan berarti drill ya, latihan dan lain sebagainya. Tapi kalau evaluasi, berarti monitoring oleh kepala. Nah, jadi kepala membuat semacam laporan bagaimana hasil, berapa siswa yang datang tiap
pelatihannya semakin naik apa semakin turun atau tetap. Nah, ini kan menjadi perhatian dari Bapak Ibu semua di sini. Target outputnya kalau latihan kan berarti minggu pertama misalnya 1 lagu atau seperti apa, minggu kedua 2 lagu, minggu ketiga memaksimalkan lagu pertama dengan aransemen yang berbeda. Nah, itu kan bisa. Terserah nih nanti dengan tim dikoordinasikan. Keren ya. Oke, 1 kata. Kategori selanjutnya yaitu kategori sebagai pelopor jatuh kepada MTS Negeri 4 Klaten. Tidak salah kan saya menyebut pelopor robotik di evaluasi online. Ciptakan 7 lapis bumi begitu subur dan telah menjadikan kehidupan manusia begitu teratur. Laksana kata Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untayan salawat berangkai salam selalu terlantung kepada Nabi Muhammad, Nabi yang santun, yang kelak syafaatnya akan turun kepada umatnya yang beriman turun-temurun. Dikala masa la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang terhormat Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Koordinator Penyelenggara Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, Bapak Haji Eva Ainur Falah MA. Yang kami hormati Bapak Dr. Nasrullah SAG MA. Yang kami hormati para pejabat fungsional dan struktural yang hadir, panitia penyelenggara serta segenap peserta pelatihan, baik yang dari Yogyakarta maupun yang dari Banyuwangi, Jawa Timur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan ridhonya. Inovasi-inovasi yang telah dirancang pada proses pelaksanaan pelatihan yang sudah dilakukan melalui arahan dari para widyaswara dan narasumber, masing-masing madrasah telah merancang inovasi yang akan dikembangkan tentu pasca pelatihan ini. Yang pertama, untuk Provinsi Yogyakarta, dari 6 madrasah ada program-program inovasi, 6 program yang telah disampaikan oleh para panitia kepada kami. Yang pertama adalah program Sekar Maju, ini dari MTSN 7 Gunung Kidul. Kemudian life skill siswa dari MTSN Bantul. Kemudian yang ketiga program 2-in-1 dari MTSN 2 Kulon Progo. Yang keempat program progresivitas nilai akademik dari MTSN 1 Sleman. Program robotik madrasah dari MTSN 4 Klaten. Dan yang keenam program cipta seni dari MTSR 8 Klaten. Sedangkan untuk inovasi madrasah angkatan yang ke-14 yang diselenggarakan di Banyuwangi, yang pertama ada program madrasah entrepreneur dari madrasah MTSN 11 Banyuwangi. Yang kedua program entrepreneur bertalenta dari MTSN 3 Lumajang. Yang ketiga program normalisasi guru piket dari MTSN 3 Sumeneb. Yang keempat program pusat informasi dan konseling siswa dari MTSN 11 Blitar. Yang kelima program perpustakaan digital dari MTSN 3 MTSN 1 Jembrana. Dan yang terakhir program English and Arabic Day dari MTSN 3 Jembrana. Materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan kami, di mana madrasah kami
berusaha semaksimal mungkin untuk segera berkembang dan maju sesuai dengan harapan umat, harapan masyarakat pada saat ini. Dan alhamdulillah kami yang berada di Yogyakarta selama 6 hari mulai tanggal 17 sampai insya Allah tanggal 22 besok pagi, alhamdulillah saat ini semua teman-teman berjumlah 30 dari Yogyakarta dalam keadaan sehat, dalam keadaan ceria. Terima kasih sekali atas pelatihan yang dilaksanakan ini. Kesan dan pesan kami bahwa pelatihan ini sangat tepat sekali karena kita akan berusaha semaksimal mungkin. Dengan pelatihan ini memang mendorong madrasah yang berada di Yogyakarta dan di Jawa Tengah untuk pelaksanaan di Jogja ini bisa segera berkembang, maju, pesat sesuai harapan kita semua. Dan yang jelas pelatihan-pelatihan seperti ini sangat penting sekali, sangat kita harapkan sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas penyelenggaraan yang luar biasa pada kesempatan saat ini. Kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kapus, beliau tidak bisa hadir melalui Zoom ini karena sedang ada meeting di Lombok antara NTB. Karena itu mewakilkan kepada saya untuk menutup pelatihan ini. Atas nama Kepala Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, saya nyatakan bahwa pelatihan inovasi madrasah angkatan 13 dan 14 ditutup secara resmi dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan takmuru li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa li kulli hammin faraja wa li kulli usrin yusra wa li kulli hajatin qada'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Rahman wa Izzat yang Maha Rahman dan Rahim, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Kasihanilah kami dengan belas kasihan-Mu dengan sifat Rahman dan Rahim. Allahumma ya Karim wa Zat yang Maha Mulia, akrimna bi karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Muliakan kami dengan kemuliaan-Mu dan belas kasihan. Allahumma ya Ghaffar wa Zat yang Maha Pengampun, ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ampuni segala dosa dan kekeliruan kami, ampuni segala dosa orang tua kami, ampuni segala dosa guru-guru kami, ampuni dosa kami yang saat ini sedang berkumpul dan bersimpuh berharap ampunan-Mu ya Rabb. Jadikan kami hamba-Mu yang saleh, kumpulkan kami beserta anak keturunan kami dan seluruh siswa kami, anak didik kami beserta para guru-guru kami di surga-Mu bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Razzaq wa Izzat yang Maha Pemberi rezeki, urzuqna rizqan halalan thayyiban nafi'an katsiran mubarakan bi ghairi naqatin wa ta'amin wa la masyaqqatin wa la dhairin wa la nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Berilah kami rezeki dengan rezeki-Mu yang halal yang barakah, yang kami tidak harus perlu bersusah payah, yang kami tidak perlu harus merendahkan diri di hadapan manusia, karena hanya kami berlindung dan bergantung kepada-Mu Zat yang Maha berikan rezeki. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, jangan dilapor ke kantor polisi.